Kemudian kita lanjutkan dengan pembukuan uang muka yang kedua ya. Jadi yang pembukuan utama sudah, kemudian kita lanjut ke pembukuan uang muka. Pembukuan uang muka ini transaksinya ada 4. Ketika pembayaran, yang kedua ketika pertanggungjawaban, yang ketiga ketika ada pengembalian sisa, yang keempat ketika ada pembayaran kekurangan. Dikasih uang muka 10 juta. Kemudian pengeluaran sampai 12 juta. Setelah diuji oleh bendahara, ternyata semua buktinya bisa dipertanggungjawabkan. Maka bendahara membayarkan kekurangan yang 2 juta. Nah, untuk pembukuan uang muka, ya, untuk pemerintah pusat ini menggunakan pendekatan mutasi. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ke Pemda nanti beda lagi ya pembukuan uang mukanya. Ketika pembukuan uang muka di Pemda membayarkan uang muka perjalanan dinas, itu langsung dicatat sebagai belanja oleh Pemda. Itu di Permendagri 55 kalau nggak salah ya, tahun 2013. Karena Pemda menggunakan pendekatan belanja. Jadi dibayarkan uang muka untuk Perjadin minggu depan. Itu oleh bendahara sudah dicatat sebagai belanja. Belanja Perjadin 5 juta. Tapi kalau di pusat enggak, dicatat sebagai mutasi. Mutasi dari bendahara kepada PUM, kepada penerima uang muka. Pengakuan belanjanya kapan? Pada saat penerima uang muka tadi mempertanggungjawabkan uangnya. Itulah pada saat pertanggungjawaban nanti diakui sebagai belanja, mengurangi UP dan DKU. Itu. Nah, pembukuan pembayaran uang muka, ini tadi saya sampaikan ya, mutasi. Namanya mutasi tadi kan in out ya, debit kredit. Jadi hampir semua pembukuan uang muka ini mutasi kecuali pertanggungjawaban. DKU in out 5 juta, kemudian kas tunainya berkurang 5 juta kredit, buku pembantu uang mukanya bertambah debit 5 juta. Kemudian pada saat pertanggungjawaban barulah dikredit di BKU-nya. Jadi satu-satunya kredit di pembukuan uang muka ini pada saat pertanggungjawaban. Lainnya BKU-nya in out semua itu. Pada saat pembayaran uang muka, pada saat menerima pengembalian sisa nanti, atau pada saat membayar kekurangannya. Semuanya in out. Ini kemudian, nah ini kan buktinya. Jadi pada saat bendahara menerima pengembalian sisa uang muka. Karena ketika membayarkan dicatat sebagai mutasi, ketika menerima pengembalian juga mutasi. Mutasi masuk. Kalau tadi mutasi keluar, ini mutasi masuk. Kas bendahara bertambah, masuk 600. Kas di PUM berkurang, kredit 600. Kalau membayar kurang gimana? Kalau pembayaran kekurangan, ini sama persis dengan pembayaran uang muka di awal tadi. Kas tunai berkurang, buku pembantu uang muka bertambah. Oke, kemudian pajak. Pajak ini kalau pajaknya sudah disetorkan oleh si penerima uang muka, maka kita secara administratif tinggal membukukan di debit dan kredit saja, in out saja. Di BKU, kemudian buku pembantu uang muka atau BPP, sama buku pembantu pajak. Nah ini matriks yang kedua ya, rumus pembukuan uang muka. Ini pada saat uang muka dibayarkan, in out. Pada saat pengembalian uang muka juga in out. Pada saat pembayaran kekurangan uang muka juga in out. Kemudian jika pajaknya sudah disetorkan oleh yang bersangkutan, si penerima uang muka juga in out. Satu-satunya pada saat pertanggungjawaban. Kemudian nomor 6 dan 7 ini catatan apabila pajaknya belum disetorkan oleh si BPP atau PUM. Si PUM lah utamanya ya. Kalau BPP biasanya sudah sekaligus penyetoran pajaknya. Ini misalkan kita kasih uang muka kepada PIC kegiatan. Dia melaksanakan kegiatan, kemudian melaporkan kepada bendahara bukti-bukti pengeluarannya sama pajak yang dia pungut. Belum disetorkan ke kas negara. Nah, itu yang nomor 6. Kalau terjadi kasus seperti itu. Misalkan dari Seskap ya. Seskap atau Seknek ini? Oh, Seknek ya. Maaf, Seknek
mengadakan kegiatan di puncak ya, puncak ada PIC kegiatannya, bawa uang misalkan 500 juta, kemudian di sini dipakai untuk pembayaran-pembayaran, kemudian ada pajak yang dipungut 50 juta misalkan. Pajaknya diserahkan oleh PIC kegiatan tadi kepada bendahara. Maka pembukuannya nomor 6 tadi. Kemudian nanti ketika bendahara menyetorkan, nomor 7 pembukuannya. Tapi kalau PIC tadi sudah menyetorkan sekaligus pajaknya di sini, yang disampaikan ke bendahara bukti setornya, maka pembukuannya pakai yang nomor 5. Itu untuk pembukuan uang muka. Nah ini contohnya simulasi pembukuan uang muka. Ya. Kemudian, nah ini persamaan pembukuannya. Kalau tanpa uang muka, saldo PKU sama dengan kas tunai tambah bank. Dengan adanya uang muka, maka persamaannya ditambah saldo PKU sama dengan kas tunai, tambah bank, tambah PPP, tambah uang muka. Jadi misalkan saldo PKU 50 juta, di kas tunai 10 juta, di bank 10 juta, kemudian ada di PPP, misalkan 20 juta, kemudian ada di pemegang uang muka 10 juta. Dijumlahkan menjadi saldo PKU.